wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Gun Pernanda dari kelas 10 MS1. Pada siang kali ini saya akan melakukan percobaan pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jika ada larutan NaCl, dimasukkan suatu wadah, kemudian larutan tersebut kita celupkan dua buah elektroda, di mana elektroda tersebut terhubung oleh sumber listrik dan ada sebuah lampu. Apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah lampu akan menyala terang, kemudian di sekitar batang elektroda itu akan ada gelembung gas. Kemudian, jika ada larutan asam asetat atau larutan CH3COOH, kita perlakukan sama dengan larutan NaCl. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lampu tetap menyala, tetapi nyalanya ini redup. Kemudian, di sekitar elektroda itu juga ada gelembung gas. Ya, tadi kalau larutan NaCl nyalanya terang, tapi kalau larutan CH3COOH nyalanya redup. Kemudian yang ketiga adalah larutan gula. Kita perlakukan sama seperti larutan NaCl dan larutan CH3COOH. Nah, tapi yang terjadi bagaimana? Ternyata lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda itu tidak terdapat gelembung gas. Nah, sekarang apa yang membedakan ketiga larutan tersebut? Tadi kan pada pengamatan larutan NaCl, lampunya terang, kemudian ada gelembung gas. Kemudian pada larutan CH3COOH, lampunya redup, tapi tetap ada gas. Sedangkan pada larutan gula, lampu nggak nyala dan tidak ada gas. Nah, dari percobaan tadi terlihat bahwa larutan NaCl dan larutan CH3COOH itu merupakan suatu larutan elektrolit. Artinya larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Ini dapat dibuktikan dengan menyalanya lampu dan ada gelembung gas di sekitar elektroda. Sedangkan larutan gula adalah larutan yang non-elektrolit. Artinya larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini dapat dilihat dari tidak nyalanya lampu dan tidak adanya gelembung gas di sekitar elektroda. Nah, sekarang, kenapa larutan NaCl dan larutan CH3COOH dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak? Nah, kita tahu NaCl itu kan adalah suatu senyawa ionik. Nah, karena dia suatu senyawa ionik, maka senyawa tersebut jika dilarutkan dalam air, tentunya akan mengion, membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ion-ion inilah yang menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan CH3COOH itu kenapa bisa menghantarkan listrik? Begini, CH3COOH itu adalah sebetulnya senyawanya adalah senyawa kovalen. Tapi senyawa kovalen CH3COOH itu tetap dapat mengion jika dilarutkan dalam air, membentuk ion CH3COOH dan ion H+. Ion-ion inilah yang akan menghantarkan arus listrik. Tapi kenapa lampunya redup? Karena ternyata CH3COOH jika dilarutkan dalam air itu mengionnya nggak sempurna, ya hanya sebagian, sehingga ion-ion yang dihasilkannya tidak terlalu banyak. Jadi dalam menghantarkan arus listrik tidak sehebat larutan NaCl. Makanya lampunya itu menyalanya redup. Sedangkan larutan gula, nah gula itu adalah suatu senyawa kovalen. Nah, tapi senyawa kovalen ini jika dilarutkan dalam air, dia tidak dapat membentuk ion. Nah, karena tidak ada ion inilah, maka arus tidak dapat dihantarkan. Makanya larutan gula itu bersifat non-elektrolit. Nah, sekarang gini, tadi kalau larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Itu dibuktikan dengan menyalanya lampu dan di sekitar elektroda terdapat gelembung gas. Sekarang, jika ada padatan NaCl, kita lakukan sama dengan larutan-larutan sebelumnya.
tapi bedanya adalah ini padatan. Nah, yang terjadi adalah lampu tidak pernah akan menyala dan di sekitar elektroda juga tidak pernah ada gelembung gas. Kenapa begitu? Karena tadi NaCl itu kan padatan ionik. Nah, dia akan membentuk ion jika dilarutkan dalam air. Nah, kalau NaCl dalam bentuk padatan, itu tidak akan pernah mengion membentuk Na+ dan Cl-. Makanya, padatan NaCl itu tidak bersifat elektrolit. Yang bersifat elektrolit adalah larutan NaCl. Ingat ya, jadi padatan ionik apapun itu tidak akan pernah bersifat elektrolit. Nah, dari uraian tadi dapat kita klasifikasikan larutan itu menjadi dua, ada larutan yang elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di mana larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat membentuk ion atau dapat mengion. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengion. Contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula, larutan urea, atau larutan alkohol. Kemudian larutan elektrolit juga dibagi dua, ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah larutan yang dapat mengion sempurna. Contohnya adalah larutan NaCl. Karena kalau NaCl dimasukkan dalam air, itu akan mengion sempurna, membentuk ion Na+ ditambah ion Cl-. Kemudian yang kedua adalah larutan CaCl2. Karena CaCl2 jika dimasukkan dalam air akan mengion sempurna membentuk Ca2+ ditambah 2Cl-. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang mengion sebagian. Contohnya adalah CH3COOH. Di mana CH3COOH jika dimasukkan dalam air akan mengion sebagian membentuk CH3CO- ditambah H+ dan sebagian lagi tidak mengion. Kalau kita perhatikan, secara logika, jumlah partikel yang dihasilkan oleh larutan elektrolit itu pasti lebih banyak dibandingkan jumlah partikel dari larutan non-elektrolit. Kenapa? Karena partikel elektrolit itu kan dapat memecah membentuk ion-ionnya. Ini pasti hasilnya lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit yang tidak bisa mengion. Nah, untuk menyatakan banyaknya jumlah partikel itu dikenal dengan namanya faktor Van Hoff atau dinominasikan sebagai harga I. Dimana untuk larutan non-elektrolit itu kan tidak dapat mengion, maka jumlah partikelnya atau faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 1. Jadi untuk larutan non-elektrolit nilai I-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk larutan elektrolit nilai faktor Van Hoff atau harga I-nya itu sama dengan yaitu alfa dikali N-1 ditambah 1, dimana alfa itu adalah derajat ionisasi, dimana kalau elektrolit kuat itu alfanya karena mengionnya sempurna itu sama dengan 1, sedangkan kalau elektrolit lemah karena mengionnya sebagian nilai alfanya itu antara 0 sampai dengan 1, sehingga kalau mengion sempurna itu karena nilai alfanya 1, sehingga kalau kita masukkan persamaan I-nya itu berarti kan alfanya 1 dikali N-1 ditambah 1 didapat kalau untuk elektrolit kuat harga I-nya itu sama dengan harga N. Nah, sekarang pertanyaannya N itu apa sih? N itu adalah jumlah ion yang dihasilkan. Contohnya NaCl kan terdiri dari ion Na+ ditambah Cl-. Berarti kan ionnya ada ion Na+ dan ion Cl-. Maka total N itu sama dengan 2. Karena larutan NaCl adalah larutan elektrolit kuat, sehingga harga I-nya itu sama dengan harga N. Berarti I-nya itu sama dengan 2. Sedangkan larutan CaCl2 itu kan mengion jadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Sehingga jumlah ionnya atau harga N itu sama dengan 3. Karena dia merupakan elektrolit kuat, maka nilai I-nya pun juga sama dengan 3. Nah, kalau elektrolit lemah kan karena mengion sebagian, maka kalau ada CH3COOH kan mengion jadi CH3CO- ditambah H+. Nah, lihat. Harga N dari larutan CH3COOH itu sama dengan 2.
Tapi harga I-nya itu pasti bukan sama dengan 2. Kenapa? Karena CH3COH itu merupakan larutan elektrolit lemah. Sehingga nanti harga I-nya kita masukkan persamaannya. Jadi kan alfa derajat ionisasinya dikali N-1 berarti 2 dikurang 1 ditambah 1. Sehingga dapat persamaan I-nya sama dengan alfa ditambah 1. Kemudian pasti harga I-nya bergantung nanti berapakah nilai alfanya. Yang pasti nilai I-nya tidak sama dengan 2 karena harga alfanya kurang dari 1.
feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said